Halo semuanya, jadi kali ini kita bakal masuk ke materi aplikasi WordPLS, tapi materi yang moderasi. Kalau kemarin kita udah belajar mediasi, sekarang kita belajarnya moderasi. Nah, kalau dari gambarnya, kalau mediasi itu dia kayak gini. Jadi kayak kita mau cari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui si variabel mediasi. Tapi kalau sekarang kita tuh mau lihat yang moderasi ini, kita tuh mau lihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dimoderasi sama variabel pemoderasi. Jadi tuh dia panahnya ke panah lagi. Pokoknya cara ingatnya dia tuh panahnya ke panah lagi untuk si variabel moderasi. Nah, di sini ada soalnya. Jadi model strukturalnya, seorang mahasiswa berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui apakah co-creation intention dipengaruhi oleh social support, social commerce value, dan social commerce information. Nah, jadi mahasiswa tersebut ini memutuskan untuk menggunakan brand engagement sebagai variabel moderasi dalam penelitian tersebut. Nah, data penelitian yang diperoleh mahasiswa tersebut disajikan dalam Excel latihan 1 WordPLS. Jadi kita bisa sebelum itu di sini ada kriteria untuk variabel moderasi. Untuk kriteria pertama itu ada A dan B. A ini tuh pengaruh langsung, kalau B itu pengaruh tidak langsung. Jadi kalau pengaruh langsungnya signifikan, terus pengaruh tidak langsungnya juga signifikan, berarti dia tipe moderasinya moderasi sebagian atau quasi moderator. Tapi kalau misalnya dia pengaruh langsungnya tidak signifikan tapi pengaruh tidak langsungnya signifikan, berarti dia moderasi sempurna atau pure moderator. Lalu kalau pengaruh langsungnya signifikan tapi pengaruh tidak langsungnya itu tidak signifikan, berarti dia independen. Lalu yang keempat itu kalau pengaruh langsungnya tidak signifikan terus pengaruh tidak langsungnya juga tidak signifikan, berarti dia berpotensi sebagai moderator atau homologizer. Nah, ini untuk modelnya. Nih kita mau lihat si variabel independen yaitu social support, social commerce value, social commerce information mempengaruhi variabel dependen yaitu co-creation intention yang dimoderasi oleh brand engagement. Tuh dia tuh panahnya bakal ke panah lagi. Nah, kita bakal langsung buat di aplikasinya aja. Kita buka dulu WordPLS-nya. Terus kita pencet proceed to use software. Terus kita pencet proceed to step 1. Terus kita bikin create project file. Kita taruhnya di sini latihan moderasi aja. Terus kita pencet save. Oke. Terus lanjut ke proceed to step 2. Terus kita pencet read from file. Terus kita cari Excel WordPLS yang udah aku taruh sebelumnya di Teams, itu namanya ini latihan 1 WordPLS. Kita pencet OK aja. Kita tungguin. Nah, habis itu dia bakal muncul kayak gini. Kalau udah kita next. Terus kita pencet finish. Oke, kita pencet yes. Kita pencet OK lagi. Kalau udah kita lanjut ke proceed to step 3. Kita pencet pre-process data. Kita tungguin juga. Kita pencet OK aja. Oke. Terus kita yes. Kita lanjut ke proceed to step 4.
kita pencet define same model. Nah, di sini kita mau bikin model kayak yang tadi di PowerPoint. Kayak gini. Kita pencet latent variable option, terus kita create latent variable, terus kita pencet di sisi sini, kita ganti namanya jadi SS support, kita add SS1 sampai SS4. Kalau udah, pencet save, terus save latent variable settings. Kita bikin lagi buat variable independennya lagi, ganti nama jadi sc value, kita add dari scv1 sampai 3, save latent variable setting. Kita bikin lagi buat variable independen yang ketiga, ganti jadi scinf, kita add sci sampai sci3, save latent variable settings. Terus kita pencet create latent variable lagi, kita bikin buat si brand engagementnya atau si variable moderasi. Ini karena salah, kita geser aja. Terus kita bikin buat variable dependennya. Nah, kalau udah, kita bikin tanda panahnya. Kita pencet direct link option, terus create direct link. Kita mulai dari social support ke co-creation. Terus kita bikin lagi buat variable kedua dari social commerce value ke co-creation. Ini sama. Terus kita bikin juga dari brand engagement ke co-creation. Nah, kita bikin panah si moderasinya. Caranya kita pencet moderating link option, terus create moderating link, terus kita pencet si brand engagementnya, yaitu si variable moderasi, kita arahin ke tanda panah. Terus kita bikin lagi brand engagement ke tanda panah, terus kita bikin lagi brand engagement ke tanda panahnya. Nah, kalau gambar udah seperti ini, kita pencet model option, terus save model and close. Selanjutnya ke proses itu step 5, terus perform sim analysis, terus oke. Terus kita pencet close, terus close window, terus yes. Nah, sekarang udah ada angka-angkanya. Terus kita lanjut bikin yang pertama, itu kita buat si loading vector. Caranya, kita pencet view, terus kita pencet view indicator loadings and cross loading, terus pilih yang view combine loadings and cross loadings. Nah, di sini udah keluar outputnya atau angka-angkanya. Untuk loading vector, kita lihat suatu indikator yang memiliki loading vector lebih besar sama dengan 0,7 menunjukkan indikator pengukuran variabel laten tersebut adalah valid.
Jadi di sini kita lihat angka-angka di dalam kurungnya aja. Nih, kalau untuk social support di SS1 itu kan dia nilainya 0,818. Berarti dia valid karena dia lebih besar dari 0,7. Lalu social support yang SS2 itu dia 0,837. Dia juga valid karena lebih besar dari 0,7. Terus kita bikin juga buat di social commerce value. Social commerce value yang SCV1 itu dia 0,866. Dia juga valid karena dia lebih besar dari 0,7. Pokoknya kita bikin yang nilainya itu di dalam kurung aja. Nih, di social commerce information juga kita bikin buat SCI1 itu nilainya 0,809, berarti dia lebih besar dari 0,7, artinya valid. Kita buat SC2 juga, SCI123. Terus di bagian brand engagement juga kita bikin itu nilainya 0,754, berarti dia lebih besar sama dengan 0,7, berarti valid. Seterusnya sampai BE3. Terus co-creation juga kita bikin dari CI1 sampai CI3. Itu untuk loading factor. Terus kita lanjut ke AV. Caranya kita pencet view, terus kita pencet view latent variable coefficient. Nah, jadi kalau suatu variabel yang memiliki AV lebih besar sama dengan 0,5 menunjukkan indikator pengukuran variabel latennya itu adalah valid. Kita lihat angkanya di bagian AV nih, average var extract. Kita lihat satu-satu variabelnya. Untuk social support kan dia nilainya 0,691. Berarti dia valid karena dia lebih besar dari 0,5. Social commerce value juga nilainya itu 0,736. Berarti dia lebih besar sama dengan 0,5. Berarti dia valid. Terus kita bikin seterusnya sampai si co-creation. Jadi ada 5. Ini co-creation kan dia 0,702. Dia juga valid karena lebih besar sama dengan 0,5. Ini di sini dia valid. Kalau udah kita lanjut ke discriminant validity. Itu sebenarnya kita pakai yang tadi aja. Yang ini. Nah, kalau discriminant validity, suatu indikator yang memiliki nilai loading factornya lebih besar dibandingkan korelasi indikator tersebut dengan variabel lain menunjukkan indikator tersebut itu adalah valid. Jadi kita bandingin nilai yang dalam kurung ini dengan angka-angka sampingnya gitu. Ini kita lihat yang SS support, yang SS1. Nah, di sini kan dia nilainya 0,818. Nah, itu lebih besar dibanding angka-angka sebelahnya. Terus social support yang SS2 juga sama, dia lebih besar dari angka-angka lainnya. Terus kita bikin seterusnya, pokoknya kita bikin di yang nilainya dalam kurung aja sampai si bagian co-creation nih, CI1 sampai CI3. Dia kan nilainya 0,865, dia juga lebih besar dibanding angka lainnya. Terus kita lanjut ke composite reliability. Itu kita pakai yang angka di sini. Nah, yang tadi sebelumnya udah kita cari juga. Terus kita lihat angkanya dari yang composite reliability nih. Nah, jadi suatu variabel yang memiliki composite reliability lebih besar sama dengan 0,7 menunjukkan indikator pengukuran variabel laten tersebut adalah reliable. Jadi kalau misalnya angka composite reliability-nya itu lebih besar dari 0,7, dia reliable. Nah, kita lihat untuk yang pertama itu ada SS support, dia nilainya 0,9. Dia reliable karena dia lebih besar dari 0,7. Terus social commerce value juga dia lebih besar dari 0,7, nilainya 0,893. Berarti dia reliable. Kita bikin sampai
si variabel co-creation, yaitu 0,876 dia reliable karena lebih besar dari 0,7. Nah, kalau udah kita lanjut ke Cronbach alpha. Kita lihat angkanya di Cronbach alpha. Suatu variabel yang memiliki Cronbach alpha lebih besar sama dengan 0,7 menunjukkan indikator pengukuran variabel laten tersebut adalah reliable. Kita lihat angka di Cronbach alpha-nya. Ini yang pertama itu ada social support, nilainya 0,851. Dia itu reliable karena lebih besar sama dengan 0,7. Terus social commerce value, social commerce information, engagement sampai operation itu dia juga reliable karena nilainya itu lebih besar dari 0,7. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian R-square. Nah, kita lihat angkanya di bagian R-square yang kolom co-create. Nah, di sini angkanya cuma ada di co-create doang. Sedangkan kalau materi lain atau materi sebelumnya itu dia ada angkanya juga di brand engagement. Kenapa? Karena di materi sekarang ini, materi moderasi yang dipengaruhi sama variabel lain itu cuma si co-create. Sedangkan di materi kemarin yang materi mediasi, brand engagement juga dipengaruhi sama variabel lainnya. Tapi di materi ini dia cuma jadi variabel pemoderasi aja, dia nggak dipengaruhi sama variabel lain. Nah, angkanya co-create ini kan R-square-nya 0,707, kita kali 100%, jadinya 70,7%. Nah, artinya besarnya variasi variabel co-create yang mampu dijelaskan oleh variasi variabel social support, social commerce value, dan social commerce information dengan dimoderasi oleh brand engagement adalah sebesar 70,7%. Sedangkan sisanya sebesar 29,3%, yaitu 100% dikurang 70,7%, merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian tersebut. Nah, kalau udah kita lanjut ke bagian Q-square. Sama, kita lihat angkanya di bagian Q-square kolom co-create. Nah, angkanya 0,700. Kita kali 100%, jadinya 70%. Artinya, variabel social support, social commerce value, dan social commerce information yang dimoderasi variabel brand engagement memiliki kekuatan prediksi yang kuat terhadap co-create, yaitu sebesar 70%. Nah, itu untuk si Q-square. Terus kita lanjut ke uji hipotesis. Jadi di materi moderasi ini kita juga bikin 2 kali uji hipotesis. Ada uji hipotesis langsung sama uji hipotesis tidak langsung. Nah, untuk caranya kita balik ke sini. Kita pencet view, terus kita pencet view path coefficient and p-value. Nah, kita bikin buat si variabel pertama, yaitu social support. Kita bikin HO-HA-nya dulu. Kalau HO itu tidak terdapat pengaruh signifikan secara langsung variabel social support terhadap variabel co-creation intention. Sedangkan untuk HA-nya terdapat pengaruh signifikan secara langsung variabel social support terhadap variabel co-creation intention. Nah, angkanya kita lihat di bagian p-values. Nih, kita lihat angkanya di social support terhadap co-creation. Itu kan dia nilainya 0,001, berarti dia lebih kecil dari alpha atau 0,05. Berarti HA tidak dapat bertolak, sehingga kesimpulannya terdapat pengaruh signifikan secara langsung variabel social support terhadap variabel co-creation. Itu untuk si variabel social support. Nah, kita bikin lagi untuk variabel social commerce value. Sama, kita bikin HO-HA-nya dulu. Kalau HO itu tidak terdapat pengaruh, kalau HA itu terdapat pengaruh. Nah, angkanya kita lihat di kolom social commerce value terhadap co-creation, nilainya 0,001. Nah, dia juga lebih kecil dari alpha atau 0,05. Berarti HA-nya tidak dapat ditolak. Kesimpulannya, terdapat pengaruh signifikan secara langsung variabel social commerce value terhadap variabel co-creation intention. Terus kita bikin lagi untuk variabel ketiga, yaitu social commerce information.
kita bikin HO-HA nya juga. Kalau HO itu tidak terdapat pengaruh, kalau HA itu terdapat pengaruh. Terus nilainya, lihat di kolom social commerce information terhadap co-creation, nilai 0,001. Dia juga lebih kecil dari alpha atau 0,05, sehingga HA-nya tidak dapat tolak. Kesimpulannya, terdapat pengaruh signifikan secara langsung variabel social commerce information terhadap variabel co-creation intention. Nah, kita udah bikin uji hipotesis secara langsung. Selanjutnya kita bikin uji hipotesis tidak langsung. Nah, angkanya tinggal kita geser aja. Kita lihat yang pertama itu untuk social support. Kita mau lihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel moderasi tersebut atau si brand engagement ini. Nah, angkanya kita lihat. Kita bikin HO-HA nya dulu. Kalau HO itu berarti tidak terdapat pengaruh signifikan secara tidak langsung variabel social support terhadap variabel co-creation intention yang dimoderasi brand engagement. Sedangkan HA-nya terdapat pengaruh signifikan secara tidak langsung variabel social support terhadap variabel co-creation intention yang dimoderasi oleh brand engagement. Nah, angkanya kita lihat di kolom brand engagement bintang social support. Kita lihat angkanya sini 0,487. Berarti dia lebih besar sama dengan alpha atau 0,05. Maka HO-nya yang tidak dapat ditolak. Kesimpulannya, tidak terdapat pengaruh signifikan secara tidak langsung variabel social support terhadap variabel co-creation intention yang dimoderasi oleh brand engagement. Itu untuk variabel pertama. Nah, yang kedua kita bikin juga buat social commerce value. Kita bikin HO-HA nya. Kalau HO itu tidak terdapat pengaruh, kalau HA itu terdapat pengaruh signifikan. Nah, angkanya kita lihat yang brand engagement bintang social commerce value itu nilainya 0,293. Dia juga lebih besar sama dengan alpha atau 0,05, sehingga HO nya tidak dapat ditolak. Kesimpulannya, tidak terdapat pengaruh signifikan secara tidak langsung variabel social commerce value terhadap variabel co-creation intention yang dimoderasi oleh brand engagement. Kita bikin juga buat variabel ketiga yaitu social commerce information. Sama, bikin HO-HA nya jangan lupa kalian ganti nih nama-nama variabelnya. Tergantung dari variabel independen yang mau diuji. Nah, terus angkanya kita lihat yang kolom brand engagement bintang social commerce information. Terus nilainya kan 0,228, berarti dia lebih besar sama dengan alpha atau 0,05. HO nya tidak dapat ditolak. Kesimpulannya, tidak terdapat pengaruh signifikan secara tidak langsung variabel social commerce information terhadap variabel co-creation intention yang dimoderasi oleh brand engagement. Nah, kalau kalian udah bikin hipotesisnya, uji hipotesisnya, kita bikin kesimpulannya. Nah, tadi kan dia udah dijelasin kriteria-kriterianya. Nah, ini adalah kriteria-kriterianya. Nah, kalau ini itu adalah hasil uji hipotesis kita yang tadi. Kita lihat uji hipotesis langsung kita dan uji hipotesis tidak langsung kita. Yang pertama kita cek dulu uji hipotesis langsungnya. Nah, tadi kan untuk social support dia terdapat pengaruh signifikan, berarti dia signifikan. Terus social commerce value dia terdapat pengaruh signifikan, berarti dia juga signifikan. Terus yang ketiga itu untuk social commerce information, dia juga terdapat pengaruh signifikan, berarti dia juga signifikan. Berarti di sini untuk social support, social commerce value dan social commerce information itu dia signifikan semuanya. Nah, terus ada uji hipotesis tidak langsung. Kita lihat juga hasil uji hipotesisnya. Untuk social support itu dia tidak terdapat pengaruh, berarti tidak signifikan. Untuk social commerce value dia tidak terdapat pengaruh, berarti dia tidak signifikan. Terus untuk social commerce information dia juga tidak terdapat pengaruh signifikan, berarti dia tidak signifikan. Nah, jadi untuk uji hipotesis tidak langsungnya dia tidak signifikan semua. Nah, kalau uji hipotesis langsungnya signifikan, tapi uji hipotesis tidak langsungnya tidak signifikan, berarti kan dia independen atau tidak memoderasi.
Ini kita lihat lagi kriterianya. Kalau A-nya atau pengaruh langsungnya signifikan, terus yang B pengaruh tidak langsung itu tidak signifikan, berarti dia independen atau tidak memoderasi. Kita bikin kesimpulannya satu-satu. Yang pertama itu untuk si social support dulu. Variabel brain engagement tidak memoderasi atau independen pengaruh variabel social support terhadap variabel co-creation intention. Terus yang kedua untuk variabel social commerce value. Kesimpulannya, variabel brain engagement juga tidak memoderasi atau independen pengaruh variabel social commerce value terhadap variabel co-creation intention. Terus untuk variabel ketiga, yaitu social commerce information. Kesimpulannya, variabel brain engagement tidak memoderasi atau independen pengaruh variabel social commerce information terhadap variabel co-creation intention. Nah, itu untuk kesimpulannya.